sampai 20. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen seraya meminta dengan segala hormat kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid untuk memandu kita, memimpin kita untuk membaca surat 83 surat Al-Mutaffifin ayatnya 11 sampai 20. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid, falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan ayat Al-Quran kita pada sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Thumma yuqalu hadha kuntum bihi tukadzibun.
Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Kalla Inna kitabal kitabal abrari Wa ma adraka ma illiyun. wa ma Kitabun marqum. kitabun Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala ala rasulillah rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad wa ali اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazina Ustadz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT memeliharakan kesehatan beliau, mensejahterakan keluarga dan anak-anaknya, dan juga menjadi hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan Al-Qurannya Allah SWT memberikan kesembuhan kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, memberikan keberkahan, mencurahkan rahmat, dan juga memberikan rezeki yang terbuka dari langit dan dari bumi. Kita teruskan surat Al-Mutaffifin kita. Surat Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Ini adalah dalam urutan mushaf adalah nomor 83. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 36 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai di ayat 20, berarti kita masih ada 16 ayat lagi atau 2 kali pertemuan, yaitu esok subuh dan esok petang. Terakhir kemarin kita sudah sampai di video ini bahwa setiap saat kita sebetulnya menuliskan perbuatan kita sendiri dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tersimpan dalam hafidz dengan sijin, ada juga illiyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yauma idzil lil mukatsibin. Jadi kita sudah bertemu kata-kata ini atau kalimat ini sampai 10 kali di surat Al-Mursalat. Di wailu yauma idzin lil mukatsibin. Wailun neraka wail, kecelakaanlah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang mendustakan. Dan kalau kita periksa kata-kata mendustakan dalam Al-Quran, selalu maksudnya mendustakan para nabi dan rasul atau orang suci. Jadi mereka menolak. Karena mendustakan para nabi dan rasul, hakikatnya sebetulnya mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wailu yaumadzil lil mukadzibin, yang mendustakan apa ini? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Al-mukadzib di sini adalah orang-orang yang yukadzibuna, mendustakan biyaumiddin. Ini mirip dengan surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sama-sama yukadzibu, bedanya di sini adalah jamak. Sama-sama di sini ada baknya bi, kemudian langsung din. Cuma di Al-Ma'un tidak ada yaumnya. Jadi dikatakan saja ara'aital ladzi, tunggal bukan alladzina, ara'aital ladzi yukadzibu
biddin. Jadi mirip sekali. Jadi apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama? Dan kita lihat yang mendustakan agama di sana itu adalah diantaranya tidak menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Nah, jemaah sekalian, dan ini terjadi semuanya di Karbala ketika di sana bukan hanya dihardik tetapi dibunuh anak-anak yatim, bahkan membuat anak-anak jadi yatim. Begitu juga tidak memberi makan kepada mereka. Jadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari agama, yaumuddin. Ini kita sudah terangkan juga di akhir daripada surat surat Al-Infitar kita dikatakan apa sampai dikatakan kala bukan kala ya, wa ma adraka ma summa ma adraka ma yaumuddin. Jadi ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li syai'in yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi itu di penutup daripada surat Al-Infitar. Jadi dicerangkan bahwa hari agama itu adalah hari ketika orang nafsi-nafsi pada saat itu. Tidak ada lagi yang memiliki kemampuan untuk menolong, membantu nafsi yang lain. Karena al-amru, urusan pada saat itu semuanya lillah, milik Allah SWT. Sama dengan surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merupakan penguasa atau raja yang berkuasa mutlak pada saat itu. Maka karena Allah berkuasa mutlak, maka hanya akan berikan wewenang, hanya memberikan delegasi untuk memberikan syafaat pada orang-orang tertentu saja. Jadi yang bisa memberikan syafaat pada saat itu yang mendapatkan penugasan, yang mendapatkan endorse, yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mengatakan ada orang yang bisa memberikan memberikan syafaat, misalnya orang tua kita atau penghafal Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan saja bisa. Apa sebabnya? Karena kalau kita kembalikan kepada selain manusia suci, semua orang pada saat itu bingung. Kalau kita lihat sebelumnya, orang-orang pada saat itu lari daripada saudaranya, min akhihi, bahkan dari bapaknya, dari ibunya, min ummihi, min abihi, min sahibatihi, dan terakhir min banihi. Seperti itu. Nah, kalau setiap orang selain daripada manusia suci semuanya lari dari keluarganya dan sebagainya, bagaimana mereka bisa memberikan syafaat? Sedangkan mereka sendiri untuk selamat itu harus berjuang mati-matian. Sampai dikatakan tidak bisa memberikan jasa, tidak bisa memberikan bantuan kepada yang lain. Nah, jadi bagaimana mereka bisa memberikan syafaat kepada kita kalau mereka sendiri adalah mereka lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dan sebagainya. Karena begitu beratnya pada hari itu. Jadi mudah-mudahan saja bisa, tetapi yang secara jelas bisa memberikan syafaat adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Allah ridhoi, yang Allah izinkan. Ada berapa kata dalam Al-Quran? Yang diridhoi, yang diizinkan, illa man adzinalahu, kecuali yang diizinkan Allah SWT. Jadi kalau tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT, bagaimana bisa memberikan syafaat kepada kita, sementara dia sendiri, yang bersangkutan sendiri butuh syafaat. Jadi yang pasti adalah bahwa yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang memang Allah berikan penugasan untuk itu, yaitu orang yang Allah SWT sucikan, dan orang yang Allah SWT tugaskan sebagai pelanjut Nabi dan pelanjut kenabian. Seperti itu. Jadi alladzina yukadzibu biyaumiddin, yaitu mendustakan agama. Inilah juga sebetulnya yang dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita buka surat Al-Baqarah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah awal ya. Surat Al-Baqarah awal ya. Ayatnya ayat 9 ya. Kita baca dari ayat 8 ya. Wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata, wa minan nasi may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Ini Allah yang memberikan penilaian.
Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Jadi wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah, mereka hanya ingin menipu Allah walladzina amanu, dan orang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Setiap ada orang yang ingin menipu Allah dan orang lain, maka sebetulnya dia menipu dirinya sendiri. Wa ma yashkurun, cuma mereka belum menyadarinya. Baru dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Jadi fazadahumullahu marada. Lalu kemudian Allah SWT menambah penyakitnya. Jadi zadahumullahu marada. Allah menambah penyakitnya. Artinya penyakit hatinya semakin bertambah. Penyakit yang ada di kalbunya tadi, di fi qulubihim. Walahum adzabun alim. Bagi mereka yang ada penyakit dalam hatinya adalah mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yaktibun. Disebabkan karena mereka mendustakan, berdusta. Jadi jemaah sekalian, ini ada qiraah yang membaca bima kanu yukadzibun. Ada qiraat membaca bima kanu yukadzibun. Yang kita lihat mushaf kita yaktibun, tapi ada yang membacanya dengan bima kanu yukadzibun, karena mereka mendustakan. Bukan berdusta, tapi mendustakan. Jadi ada yang didustakan. Kalau berdusta, dia berdusta. Sedangkan yukadzibun mendustakan. Mendustakan apa? Ayat-ayat Allah seperti yang kita lihat di sini. Mendustakan Nabi, hakikatnya mendustakan Allah. Kita lihat di sini surat Al-An'am, ini surat 6 ayat 33. Allah firman, qad na'lamu, kami sungguh mengetahui, innahu, bahwasanya orang-orang itu la yahzunuka, kejadian di mana mereka meninggalkan Nabi atau menjadikan Nabi sebagai barang olok-olokan, menyedihkan Nabi. La yahzunuka alladzina yaquluna, mereka akan menyedihkan kaum umat. Siapa? Alladzi yaquluna, orang yang berkata, alladzi yang yaquluna, berkata, fa innahum, sungguhnya mereka itu la yukadzibunaka. Jadi Allah mengatakan fa innahum la yukadzibuna. Jadi kalau di sini kata-kata mereka menyedihkan Nabi. Jadi kata-kata mereka sudah menjadi kata menyedihkan di sini bukan berarti Nabi seperti kita sedih, bukan. Maksudnya Nabi mengatakan dalam hatinya, kasihan orang itu sudah bermasalah seperti Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wahai paman, ya nanti di hadapan Allah kalau kamu terus menyembah berhala seperti ini. Jadi bersedihnya seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim bersedih atas sikap pamannya yang menolak nasihatnya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Jadi bersedihnya bukan seperti kita. Kalau kita kan bersedih kalau kehilangan barang, kalau kehilangan sesuatu, kan bersedih bisa berarti juga kasihan orang itu bersedih juga. Kita kalau misalnya ada anak kita yang tidak benar jalannya, kita bersedih seperti itu. Bersedih artinya kasihan. Jadi la yazunukal ladzina yaquluna, orang-orang berkata seperti itu adalah orang-orang yang menyedihkan kamu. Fa innahum la yukadzibuna, tapi kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya mereka ini tidak mendustakan kamu Muhammad ini. La yukadzibun, aslinya mendustakan Nabi. Tapi Allah menjawab hakikatnya, sesungguhnya mereka itu la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustakan kamu Muhammad. Akan tetapi tetapi az-zalimin, orang-orang zalim itu yang aslinya mendustakan Nabi tadi, bi ayatillah yajhadun. Hakikatnya adalah menyangkal, menantang ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang menentang Nabi dan orang suci, hakikatnya menyangkal ayat-ayat Allah, ini bi ayatillah. Karena namanya Nabi, Rasul, dan orang-orang suci adalah representasi sempurna ataukah perwakilan sempurna daripada kitab suci. Jadi menentang sang Nabi, sang Rasul, hakikatnya menentang ayat-ayat Allah SWT. Jadi walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Orang-orang zalim yang menentang Nabi itu hakikatnya yang ditentang adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayatillah. Jadi seperti itu.
Jadi hakikatnya menentang Nabi, menentang Allah. Karena menentang ayat-ayat Allah kan berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi mengatakan nggak usah bersedih dengan itu. Jadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari agama, hari kiamat. Nanti orang-orang seperti itu adalah kerjanya hanya berpikir untuk mendapatkan kesenangan dunia saja. Tidak peduli berdosa atau tidak, yang penting mereka hanya bersenang-senang. Ini adalah ilustrasi minuman keras ya. Wa ma yukadzibu bihi ini. Tiadalah yang dia dustakan, wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendustakan atau tidaklah dia mendustakan bihi. Bihi-nya apa di sini? Biyaumidin tadi. Jadi wa ma yukadzibu biyaumidin illa, kecuali kullu mu'tadin atim. Jadi kita artikan sekarang tidak ada, karena ada ilahnya di sini. Tidak ada yang mendustakan hari agama atau yaumuddin itu illa kecuali kullu, tiap-tiap orang yang mu'tadin atim, yang melampaui batas. Mu'tadin. Ya. Jadi mu'tadin itu bisa diartikan kepala batu, bisa diartikan melampaui batas, dan kerjanya hanya berbuat dosa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, artinya yang menyebabkan manusia itu menjadi zalim, dan ketika zalim lalu kemudian tertutup hatinya sehingga mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, adalah pertama adalah berbuat melampaui batas, yang kedua adalah berbuat dosa. Jadi mu'tadin athim. Kata-kata mu'tadin ini kita temukan di dalam surat Al-Qalam. Mari kita lihat dulu surat Al-Qalam di sini ya. Kita lihat di dalam surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam ini adalah surat yang ke-68. Al-Qalam. Nah, di sini ada kata-kata ini. Fala atau ingat di atasnya ini adalah Nabi itu memiliki akhlak yang mulia di ayat 4. Ya, kita lihat ayat 4. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Apa lawannya akhlak mulia? Ya, termasuk ini tadi coba kita lihat. Yaitu al-mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Kamu jangan mentaati, mengikuti al-mukadzibin. Jadi yang menentang apalagi membunuh orang suci jangan ikuti kata ayat ini. Fala tuti'il mukadzibin. Mendustakan saya jangan, apalagi kalau dia sampai tingkat membunuh. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan mengikuti orang seperti itu. Kenapa? Karena orang seperti nanti bisa menciptakan berita-berita yang tidak benar, bahkan bisa mengatasnamakan Nabi supaya diikuti. Nah, Allah mengatakan fala tuti'il mukadzibin. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah membunuh, memerangi, melawan orang suci, orang soleh. Seperti misalnya dibunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masjid pada bulan Ramadan, itu berarti pembunuh dan rombongannya harusnya jangan diikuti. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu faidhirun, karena mereka hanya menginginkan kamu lemah. Kemudian wala tuti' kulla khallafin mahin. Jangan mengikuti setiap orang yang gampang bersumpah. Banyak bersumpah, mahin dan hina. Hamazin masya'in binamin. Kerjanya mencelah. Hamazin itu mencelah. Ya. Di ini juga ada kata wailun. Wailun likulli humazah. Hamaz. Ya. Masya'in binamim. Berjalan kemana-mana menyebarkan namimah, fitnah. Jadi kerjanya hanya menciptakan berita-berita buruk. Mana'in lil khairi. Dan kerjanya menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Mana'in lil khair. Jadi kerjanya menghalangi orang melakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang berbeda dengan dirinya dianggap bukan kebaikan. Dianggap ini adalah buatan baru, bid'ah. Jadi mana'in lil khairi mu'tadin athim. Nah, baru muncul di sini. Mu'tadin. Orang itu mu'tadin athim sama tadi. Mana'in lil khairi mu'tadin athim sama. Ini kata-kata ini tadi jemaah sekalian ini. Ya, mu'tadin athim. Ya, bahkan harakat-harakatnya pun juga sama ini. Ya, mu'tadin athim. Mu'tadin. Jadi wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin athim. Makanya jangan ikuti orang-orang yang mana'in lil khairi mu'tadin athim. Melampaui batas lalu berbuat dosa. Jadi harusnya jangan kita ikut pada orang-orang seperti itu, karena orang seperti itu nanti tidak mempertanggungjawabkan nanti kita di akhirat. Karena orangnya sendiri, dirinya sendiri susah nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Jadi saya kira kita sudah lihat di mas sekalian siapa yang maksud dengan yukadzibu, karena tadi surat Al-Qalam itu adalah dikontraskan dengan Nabi Muhammad kita yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga melampaui batas, bersikap keras, kasar, dosa itu pasti bukan
akhlakul karimah, karena dilawankan di dalam surat Al-Qalam itu. Jadi wa ma yukadzu bihi illa kullu mu'tadin athim, tidak ada yang mendustakan, menolak ayat-ayat Allah terutama dengan hari akhirat kecuali orang-orang yang memang melampaui batas dan kerjanya athim, berbuat dosa. Bapak Ibu yang saya berbahagia, dalam Al-Qur'an kata berbuat dosa. Dosa itu ada dua macam, ada dua tiga macam, tapi yang terkenal adalah zanbun. Bentuk jamanya zunub. Seperti kalau kita berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana. Kalau di sini adalah asim, ismun. Kalau zunub itu lebih kepada dosa kepada Allah. Seperti kita tidak salat, itu dosa kepada Allah. Tapi kalau asim itu kepada sesama. Jadi kepada sesama mengorbankan oleh itu asim. Makanya dilahului ya mu'tadin asim. Melampaui batas, dan karena melampaui batas dengan gampang berbuat dosa kepada orang lain. Jadi mu'tadin asim. Ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena berikutnya kita bicara Al-Quran lagi. Ya. Iza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, itu Al-Quran, qala, berkata dia, ya satirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, jadi lagi-lagi yang ditentang adalah kitab suci. Jadi patokan di akhirat, Bapak sekalian kita ulangi lagi, patokan di akhirat itu adalah ayat suci. Ayat suci, ayat-ayat Allah. Dan ayat suci itu adalah tak terpisahkan dengan pembawa kitab suci, baik daripada Jibril ataupun Nabi yang kepadanya diberikan kitab suci tersebut. Jadi intinya adalah ayat-ayat seperti yang tadi di sini kita lihat surat ini tadi ya, surat Al-An'am tadi nih ya. Ayat juga ini ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayatillah. Ini bi ayatillah yajhadun. Jadi ini berulang kembali di sini di ayat ini. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ditelaahkan, kata tutla itu ditelaahkan. Siapa mentelaahkan Nabi? Jadi kita lihat bahwa Nabi itu setiap saat mengajar hanya pakai Al-Quran saja. Karena ini iza tutla alaihi ayatuna, apabila ditelaahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka kemudian mereka berkata asatirul awwalin. Dan perintah kepada Nabi itu adalah utlu ma uhiya ilaika. Kita lihat di sini ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Ankabut ya, kita lihat surat Al-Ankabut. Ya. Surat 29 ya. Ayatnya 45. Kalau nggak mau ini bagus sekalian ya. Jadi internetnya agak ngadat ya, 45. Nah ini dia. Surat Al-Ankabut ayatnya 45. Surat Laba-Laba ayatnya 45. Ini surat 29. Di situ Allah berfirman, utlu, ini utlu. Utlu itu telaahkan lah sebetulnya. Bukan hanya bacakan, utlu, telaahkan. Baca dan telaah. Tadabbur. Utlu, makanya di sini dikatakan iza tutla, ini iza tutla, apabila dibacakan. Jadi karena di sini bunyinya adalah utlu, ini utlu ma uhiya ilaika. Ini perintah kepada Nabi nih, kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, telaahkan, bacakan apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, ini yang kurang sekarang Bapak Ibu sekalian. Yang kurang sekarang ini adalah karena pembelajaran Al-Qur'an itu tidak banyak, terutama secara beruntun, sangat-sangat sedikit. Al-Quran itu hanya dibaca, diambil satu demi satu waktu tertentu, maka hanya dijadikan sebagai pembenar saja, sebagai penghias, sebagai ornamen ceramah saja. Jadi utlu, telaahkanlah ya ilaika, apa yang diahyukan kepada Muhammad. Ini kaknya Nabi Muhammad, ini kak Nabi Muhammad. Jadi telaahkanlah, ini telahnya objeknya Nabi. Ya, telaahkanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Minal kitab, dari kitab suci itu Al-Quran. Baru kemudian waqimis shalah, perhatikan sekalian. Jadi Al-Quran dulu baru salat, karena memang yang pertama turun Al-Quran dulu. Di dalam Al-Quran baru ada perintah salat. Makanya kalau kita salat ya baca Quran. Kalau kita salat itu baca Fatihah, baca surat. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Baru dirikanlah salat. Wa aqimis shalah.
Inna sholata, karena sungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat mana yang mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Salat yang didahului dengan menelaah kitab suci. Ya. Jadi kalau kita salat tapi tidak menelaah, tidak mentadabburi, tidak memahami isi kitab suci yang berdasarkan urutan surah ayat ini, ya tidak bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah yang didahului dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baru aqimis shalah. Urutannya seperti itu. Jadi waladikrullahi akbar, karena mengingat Allah itu besar. Apa mengingat Allah sini? Ya baca Quran, karena utlu ma uhiya ilaika. Jadi ketika Al-Quran kita baca, lalu kemudian kita salat, maka Al-Quran itu kita baca dalam salat, maka itu yang disebut dengan waladikrullahi akbar. Itulah yang paling besar dalam ingat kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu semua yang kita kerjakan. Apa-apa yang kalian kerjakan, tak kalian kerjakan, itu Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Makanya jemaah sekalian, kalau kita rajin mengkaji kitab suci Al-Quran, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah. Utlu ma uhiya ilaika. Sementara di kita sekarang tidak ada lagi nabi di tengah-tengah kita. Ada orang suci tapi diangkat karena kita merasa belum siap untuk menerimanya. Jadi yang harusnya sekarang para alim ulama, para ustadz, para ajengan, harusnya dibacakan adalah kitab suci. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, ini dia. Jadi kita kembali lagi sini. Jadi iza tutla alaihi ayatuna, qala berkata asatirul awalin. Jadi mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kenapa? Isinya hanya cerita orang terdahulu. Isinya cerita tentang Nabi Adam, isinya tentang Nabi Nuh, isinya tentang Nabi Hud, isinya tentang Nabi Saleh, isinya tentang Nabi Nuh, isinya tentang kaumnya Nabi Nuh yang membangkang, isinya tentang Kabil yang jauh lebih dahulu lagi, isinya tentang kaum Ad, kaum Samud, isinya tentang bangsa Mesir yang durhaka kepada Nabi Musa dan Fir'aun, Fir'aun dan bala tentara yang durhaka kepada Nabi Musa, itu isinya. Jadi bagi mereka asatirul awalin. Dia lupa bahwa sebetulnya manusia itu yang berubah-ubah cuma posturnya, kitanya saja, orangnya. Tetapi kejadian-kejadian terjadi sekitar kita sama saja, ya, sama saja. Makanya yang terjadi Fir'aun sudah terjadi sebelumnya. Di mana? Pada Namrud. Yang terjadi pada Namrud sudah terjadi sebelumnya, yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Apa yang terjadi pada kaum Samud terhadap Nabi Saleh sudah terjadi sebelumnya, yaitu kaum Ad terhadap Nabi Hud. Begitulah. Jadi sebetulnya pengulangan-pengulangan. Maka mempelajari sejarah mereka, kisah mereka menjadi penting agar kita jangan mengulanginya lagi. Harus dihentikan pada suatu generasi tertentu. Ini adalah simbol hati. Kalla, sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi sebetulnya yang benar ialah bahwa penyebabnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, penyebabnya mereka tidak mau memahami kitab suci tadi, mereka menyebut itu asatirul awalin, itu sebetulnya hanya akibat. Penyebabnya ialah karena perbuatan mereka sendiri. Kita mulai dari sini terakhir. Ini yaksibun, karena perbuatan mereka sendiri. Kata-kata makanu, akibat, kita artikan akibat dari perbuatan mereka. Jadi ini sebabnya. Jadi setiap kita berbuat itu akan merusak kalbu kita di sini. Maka dikatakan kalla, sekali-sekali tidak, bal artinya bahkan yang benar ialah bukan Al-Quran yang asatirul awalin, tetapi kalbu mereka itu tertutup. Rana ala qulubihim. Kalbu mereka itu tertutup. Rana ala qulubihim. Apa yang menutupi hati mereka? Yaitu apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi ketertutupan hati manusia ya itu disebabkan dengan makanu yaksibun. Dengan demikian supaya kalbu kita tidak tertutup ya kita mulai daripada satu merenungkan kehidupan kita ini, kita mau kemana? Aina tazhabun. Kalau kita sudah menyadari kita akan mati, kita harus bertanya apa yang terjadi setelah kematian. Nah, mulailah kita pada saat itu berpikir bagaimana caranya mendapatkan nasib yang baik setelah kematian. Kita melihat alam semesta,
ada penciptanya. Sekarang bagaimana kita mendekat kepada penciptanya? Nah, untuk mendekat kepada penciptanya atau untuk mendapatkan nasib yang baik nanti di akhirat, di yaumuddin, ya kita mulai daripada memperbaiki perbuatan kita. Pertama tadi, tidak boleh mu'tad, tidak boleh menyombongkan diri. Ya, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh ada togat dalam jiwa kita. Nah, dimulai dari situ sebetulnya. Jadi dimulai dari situ baru kemudian berkembang masuk pada syariat yang lain. Jadi dimulai daripada ketakutan akan adanya hari akhirat, ketakutan atas hukuman dari Allah SWT sebagai Tuhan, baru nanti kita coba memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, kalbu kita. Karena kalau tidak, ini adalah perbuatan-perbuatan kita berpengaruh pada kalbu kita. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan menutupi kalbu kita. Dikala sekali-sekali tidak kembali, yang benar ialah rana ala qulubihim. Sudah ada yang menutupi kalbu mereka. Apa yang menutupi kalbu mereka? Makanu yaksibun, yaitu apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang menutupi hati kita. Dan inilah juga yang kita baca di doanya di dalam surat Al-Baqarah bagian terakhir, ayat terakhir. Kalau kita baca surat Al-Baqarah terakhir itu kan doa Pak Bu sekalian ya. Kalau kita baca Al-Baqarah terakhir, ya kita akan mendapatkan bahwa itu adalah doa. Ya. Ayat 286. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi ya. Jadi la yukallifullah, Allah tidak akan membebani. La yukallifullah, Allah tidak membebani, tidak menjadikan mukallaf, menjadi bertanggung jawab. Tidak membebani apa? Nafsan kepada seseorang, kepada diri. Illa, kecuali wus'aha. Kecuali kalau memang dia memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Dan kalau dia sudah akil balik dan orangnya sehat, maka otomatis, maksudnya orangnya sehat di sini akalnya sehat, tidak gila, otomatis dia berarti mukallaf. Ya, dia berarti bahwa sanggup melakukannya. Karena sanggup melakukannya, maka laha, ya, dia mendapatkan laha bagian maka sabat apa yang diusahakannya. Walaiha, dan bertanggung jawab maktasabat apa yang diusahakannya. Nah, di sini ada kata kasabat, ada iktasabat. Jadi kata para ulama bahasa bahwa makasabat di sini artinya yang dilakukan itu adalah kebaikan, maka dia dapat bagian daripada kebaikan itu. Kalau yang dilakukan itu adalah perbuatan buruk dari iktasabat, maka dia bertanggung jawab atas perbuatan buruk tersebut. Jadi intinya adalah kembali kepada perbuatan ini makasabat, dan ini adalah maktasabat. Ya, kalau kita berbuat baik dapat bagian dari kebaikan itu. Kalau kita berbuat buruk bertanggung jawab alaiha maktasabat. Jadi kita temukan ini makanu yaksibun. Ya, kalau di sana tadi surat Al-Baqarah kan bentuk lampau. Iktasaba itu adalah bentuk lampau fi'il madhi, dan iktasabat juga fi'il madhi. Kalau ini adalah fi'il mudhari. Yaksibun. Ya. Ini adalah kita bikin ilustrasi saja bahwa ada nanti orang di akhirat tertutup buta matanya. Kenapa? Karena di dunia coba lihat hanya bersenang-senang saja. Kalla, sekali-sekali tidak. Innahum, sungguhnya mereka itu an rabbihim, dari Tuhan mereka. Ini an rabbihim dari Tuhan mereka. Yauma izin, pada hari itu. Jadi yauma izin lamahjubun, terhijab. Ini mahjub dari kata hijab. Jadi siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah di muka bumi ini, ayat-ayat Allah itu tadi ada yang berkata-kata dan ada yang diam. Yang diam yang kita baca ini Al-Quran, kitab suci, artinya mushaf. Sedangkan yang berbicara adalah pasangannya, manusia suci. Nah, kalau kita mendustakan, maka kemudian apa yang terjadi? Terhijab. Apa yang menghijabi hati kita? Ya perbuatan tadi. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi makanu yaksibun itulah yang menjadi hijab di sini. Jadi dari sini kita lihat bahwa hati itu terhijab datang belakangan. Jadi setiap manusia lahir itu dalam keadaan fitrah. Nabi sudah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya apa? Setiap manusia itu suci lahirnya. Tetapi setelah mulai berbuat dan perbuatan yang dilakukan itu atas dasar disadari berdasarkan akal sehatnya, maka perbuatan-perbuatan yang salah itu akan menjadi hijab terhadap jiwanya,
sehingga mereka nanti terhijab daripada melihat Allah SWT nanti di yaumil akhirah. Jadi yaumaidzin pada hari itu, la-nya di sini menunjukkan benar-benar, ini lam taukid. Pada hari itu la mahjubun, benar-benar mereka terhijab. Mereka mahjub, ya. Ini ada judul buku itu namanya mahjub, ya. Kashful mahjub, ya. Ada buku tasawuf itu atau buku irfan terkenal namanya Kashful mahjub, ya. Jadi pada saat itu yaumaidzin la mahjubun, benar-benar terhijab, ya. Jadi yaumaidzin la mahjubun, terhijab pada saat itu. Nah, jadi terhijabnya di akhirat karena kita terhijab di dunia, jemaah sekalian. Jadi terhijab di akhirat kalau kita terhijab di dunia. Jadi kalau tidak ingin nanti terbutakan matanya di akhirat, ya sekarang harus dibuka matanya di dunia, mata hatinya. Makanya sebelum kita lanjut dengan ini ya, sebelum lanjut ini kita lihat dulu di sini. Kita lihat lagi surat yang ke-17 ya, surat yang ke-17 supaya kita lebih lihat. Surat Al-Isra ayatnya 71. Ini yauma nad'u kullu nasin bi imamin, tapi kita akan membaca ini. Ayat 17 72. Wa man kana fi hadhi a'ma, siapa yang di dunia ini buta, nah, kan buta maksudnya sih pasti bukan mata kepala. Ini maksudnya buta mata hatinya, terhijab tadi mahjub ya. Jadi bisa kita artikan man kana fi hadhihi mahjuban, siapa di dunia ini mahjub, fahuwa fil akhirati mahjub, maka di akhirat dia mahjub. Siapa di dunia ini buta, di akhirat dia buta. Jadi siapa di dunia ini mahjub, terhijab matanya, mata hatinya, maka di akhirat juga dia akan tetap buta. Ini. Wa man kana fi hadhihi ama, fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabil, dan dia akan menempuh jalan yang sesat di dunia ini. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, kata kuncinya di dunia. Karena kan di sini siapa yang di dunia ini buta, di akhirat buta. Jadi buta di akhirat ini adalah akibat, konsekuensi daripada buta di dunia. Jadi kalau kita tidak ingin buta di akhirat, ya kita harus jangan buta di dunia. Bagaimana caranya? Jangan ada hijab yang menutupi mata hati kita. Tidak boleh mahjub, ya. Jangan sampai seperti ini. Nah, jadi jemaah sekalian ini tadi. Ya, mana tadi ini? Nah, jadi jemaah sekalian tadi orang yang mahjub, maka di akhirat dia mahjub. Kita lihat di sini. Nanti dia mahjub, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Summa kemudian innam sungguhnya mereka itu lasalul jahim. Mereka yang mukadzibun tadi yang mendustakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian tertutup hatinya karena mu'tadin athim, karena dia melampaui batas dan berbuat dosa terus menerus. Maka la ini benar-benar, ini taukid lagi, benar-benar selalu akan memasuki al-jahim, neraka jahim. Ya. Ini sama lagi ayat-ayat sebelumnya. Jadi wa amma man tagha wa saral hayata dunya fa innal jahim sama semuanya. Summa innam kuna mereka itu lasalul jahim. Benar-benar akan masuki neraka jahim. Jadi lasalul jahim. Benar-benar akan masuki neraka jahim. Summa innahum lasalul jahim. Ya. Nah, ini adalah membayangkan saja api bara seperti ini kan berat, Pak, Bu sekalian. Jadi Allah berbicara tentang api dan sebagainya itu kan supaya kita membayangkan bahwa akhirat itu menderita sekali. Karena api itu kan bayangannya gersang, gerah, panas, ya sakit kalau menyentuh kita. Summa yuqalu, kemudian dia akan dikatakan kepadanya, hada. Jadi pada saat sampai di sana, dikatakanlah kepadanya. Yuqalu itu dikatakan kepadanya. Hada, inilah. Ya, inilah masa di akhirat maksudnya, yaitu Malik Yaumiddin ataukah Yaumuddin. Inilah hari, inilah saat alladzi yang kuntum dulu kalian di dunia. Jadi di sini kita artikan kalian dulu di dunia. Bihi dengannya tukadzibun. Ini bihi biyaumiddin, ya. Jadi biyaumiddin tukadzibun. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Jadi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dustakan. Jadi semakin kita melihat akhirat, semakin bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi seakan-akan kita menyaksikan akhirat itu di depan mata kita, semakin bagus. Karena dia akan mengontrol kita, membuat kita lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih
aktivitas. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berjauhan atau bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Karena kalau sesuai dengan Al-Quran berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan harusnya kita kalau baca Al-Quran, kehendak kita, keinginan kita sama dengan kehendak Allah. Karena wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau kita sudah baca Quran, ya wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Siapa yang sudah membaca Al-Quran, maka keinginan-keinginannya sama dengan keinginan Allah SWT. Kehendak-kehendaknya sama dengan kehendak Allah SWT. Ketika kehendak kita sama dengan kehendak Allah, tidak mungkin lagi ada tukadzibun, tidak ada lagi seperti ini. Jadi inilah makanya selalu Al-Quran yang dibicarakan Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Ini adalah kitab. Ya, jadi kitab, kita kembali bicara tentang kitabnya Al-Abrar yang kita sudah bahas waktu membahas surat Al-Infitar. Ya, kita di sini ketemu lagi surat Al-Mutaffifin. Kita juga sudah angkat sebelumnya, yaitu inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitabnya Al-Abrar itu di tempat yang paling tinggi. Jadi inna kitabal abrar, jadi kita lihat sini. Ya. Kalla inna kitabal abrari. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya kitabnya Al-Abrar itu, buku catatannya Al-Abrar itu, la, benar-benar, fi, berada pada illiyin. Kita sudah terangkan ini illiyin pada saat membahas surat Al-Infitar. Jadi sekali-sekali tidak, sesungguhnya. Jadi di sini kita lihat kata kalla sebetulnya juga adalah penekanan. Kemudian inna juga penekanan. Kemudian ini la juga penekanan ini dalam taukid. Jadi kalla sekali-sekali tidak. Inna sesungguhnya kitab Al-Abrar, buku catatannya Al-Abrar itu, maksudnya buku catatan itu hasil-hasil perbuatannya, lafi illiyin, berada pada illiyin. Makanya di antara doa yang kita bagus baca atau diajarkan oleh para ulama adalah kita berdoa dengan apa yang mereka doakan. Orang saleh doakan. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa na'udzubika mimma sta'adha bihi ibadukal mukhlasun. Begitu. Jadi Allahumma inna, ya Allah kami nas'aluka, meminta kepadamu, masa'alaka, apa yang diminta kepadamu, ibadukal salihun, hamba-hambamu yang saleh. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, mimmasta'aza minhu, dari mana juga berlindungnya ibadukal mukhlasun, hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi kita doakan. Kenapa? Karena semua kitab mereka, buku catatan amal mereka itu adalah lafi illiyin. Supaya kita juga buku catatannya berada pada fi illiyin, maka kita juga seperti Al-Abrar ini. Karena kita sudah terangkan sebelumnya, Al-Abrar ini adalah bukan sembarang orang. Ini sangat sedikit dalam Al-Quran. Ya, kita hanya ada 6 di dalam Al-Quran. Ternyata di surat Al-Imran ada 2. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai sangat sedikit dalam Al-Quran. Karena sangat sedikit, jauh lebih banyak kata takwa dalam Al-Quran. Apa sebabnya sangat sedikit? Karena orangnya juga memang sedikit. Ya, jarang. Makanya kita berharap untuk bukunya seperti mereka, atau paling tidak meninggal, mati bersama dengan tawaffana ma'al abrar. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Nah, ini kita lihat di dalam surat Ali Imran yang ditunjukkan Pak Nawawi tadi pagi. Ya, kita lihat lagi di sini surat Ali Imran. Jadi surat yang ketiga, ya ini yang belum kita bahas. Di ayat 198 ya. Ali Imran 198. Yang pertama adalah 193, ini kita sudah baca ini. Ya. Intinya adalah tawaffana ini. Intinya di sini tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama, ini ma'a bersama al-abrar. Baru 198 ya. 198. Lakinil ladzina taqau, akan tetapi orang-orang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhannya, lahum, bagi mereka, jannatun, mendapatkan taman-taman sorga, tajri, mengalir, minta tia di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulan, anugerah yang diturunkan dari indallah, nuzulan min indillah. Kita artikan sebagai ini, kita artikan sebagai pemberian hadiah dari sisi Allah SWT. Nuzulan min indillah. Baru wama indallahi, dan apa-apa saja yang ada di sisi Allah,
khairun itu yang terbaik lil abror. Jadi al abror itu adalah inilah apa namanya fokusnya pada apa yang ada di sisi Allah. Karena dikatakan wa ma indallah khairun. Bagi al abrar yang terbaik selalu adalah di sisi Allah. Kalau kita kan yang terbaik di sisi manusia. Apa yang dimiliki manusia itu yang kita inginkan, seperti itu. Kalau al abrar yang diinginkan adalah ma indallah. Ma indallah khairun lil abrar. Karena ma indallah khairun lil abrar, maka perbuatan-perbuatannya juga adalah khair, dan perbuatan-perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan di sisi yang terbaik di sisi Allah SWT, dan karenanya disebut dengan kitabnya adalah fi illiyin. Inna kitabal abrari la fi illiyin. Sungguhnya buku kitab catatan al-abrar adalah la fi illiyin. Kata illiyin kita sudah terangkan juga, karena ada illiyin, ada illiyun. Ya, ini dari kata jamak. Nah, inilah semuanya tercatat. Jadi tidak ada satupun yang tidak tercatat. Ya, kita lihat dia dengan alat seperti ini, sekarang ada di dalamnya ada film, ada suara dan sebagainya. Wama adraka ma iliyun. Tahukah kamu apa itu iliyun? Jadi wama adraka ma iliyun. Tahukah kamu apa itu iliyun? Disebutkan dijawab di sini adalah kitabun marqum. Kita sudah terangkan bahwa marqum itu dari kata rakam, tulisan, apa ya, nomor, di rakam wahid, rakam isnain, rakam salasa, rakam arba'ah, dan seterusnya. Di rakam ini adalah nomor-nomor. Jadi kita sudah terangkan kitab yang bernomor yang bisa dicari dengan gampang. Sama misalnya kalau kita punya library, digital library, di perpustakaan digital atau perpustakaan online, itu jauh lebih gampang mencarinya daripada perpustakaan fisik. Kalau kita di perpustakaan fisik, di perpustakaan kita pergi, itu kan susah nyari bukunya. Kita harus pergi ke meja katalog dulu. Katalognya kita cari. Ya, setelah kita cari katalognya, baru kita lihat di situ bukunya ada tuh tidak, kan begitu kan, ada tuh catatan katalognya. Jadi agak lama membutuhkannya. Setelah itu nantinya kita lihat ada, kita cari ada enggak bukunya. Oh, ternyata bukunya tidak ada. Kita baru tanya lagi kepada pegawai perpustakaannya, ini bukunya kemana kok ada ada katalognya. Dia katakan dipinjam orang Pak. Nah, kan begitu. Nanti kita pesan lagi. Nanti kalau dia pulang dikembalikan, saya yang pinjam lagi ya. Nah, begitu dipesan. Bayangkan Pak sekali itu lamanya. Nah, sekarang dengan sistem digital, begitu kita ketik langsung muncul semuanya. Ya, langsung muncul. Jadi dengan demikian itu di dunia. Bagaimana dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu di dunia masih menggunakan materi, masih menggunakan ilmu matematika, algoritma namanya. Tetapi bagaimana dengan di sisi Allah SWT? Makanya tadi dikatakan yang di sisi Allah itu selalu terbaik. Cuma yang menganggap, yang menemukan, yang menilai terbaik di sisi Allah hanya adalah al-abror. Karena mayoritas kita manusia yang terbaik itu adalah di sisi orang-orang tertentu. Coba kita tanya orang mau seperti apa, pasti yang dijagokan atau yang dikagumi, yang paling banyak pengikutnya adalah yang menampilkan hal-hal yang wah, ya. Konten-konten kreator YouTube yang paling banyak penggemarnya biasanya adalah yang selalu ditampilkan barang-barang mewah, barang-barang branded misalnya, ya. Yang paling banyak pengikutnya di medsos misalnya seperti misalnya Elon Musk misalnya, Bill Gates, seperti itu. Nah, jadi jelas sekali yang kita anggap terbaik itu yang ada di sisi manusia. Ya, padahal kalau al-abrar itu ma indallah khairul lil abrar. Apa yang di sisi Allah itu yang terbaik bagi al-abrar. Jadi itu bagi al-abrar yang terbaik adalah di sisi Allah. Nah, marilah kita sekarang Bapak Ibu sekalian mencoba merubah cara berpikir kita agar yang terbaik juga bagi kita adalah apa yang ada di sisi Allah, sehingga tidak ada yang boleh menghalang-halangi atau bisa memalingkan kita dari Allah SWT apabila kewajiban-kewajiban seperti itu datang, seperti ketika kita waktu salat, kita salat seperti itu. Jangan terabaikan dari sana, karena ma indallah khairun lil abrar. Nah, mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian bisa nanti di akhirat masuk dalam kategori kitabnya fi illiyin, yaitu kitabun marqum, sehingga kita juga bisa masuk dalam kategori indallah. Itulah sebabnya al-abrar ini adalah disebut dengan indallah. Kita biasa mengatakan ya wajihan indallah. Wahai yang terkemuka di sisi Allah. Karena siapa? Al-abrar itu adalah yang dicari adalah khairun
min indillah, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa ini Bapak Ibu sekalian merubah cara berpikir kita dari tadinya mendahulukan kepentingan makanan, minuman dan sebagainya, lalu coba sekarang kita dengan berpuasa kita mendahulukan kepentingan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepentingan jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari kepentingan jiwa kita terhadap Allah, maka kita tidak memberi tempat lagi munculnya hijab atau menyebabkan jiwa kita mahjub, terhijab. Kalau kita sudah terlanjur jiwanya mahjub, upaya kita atau puasa kita harus berusaha merobek setiap hijab yang ada di sana. Yang pernah kita terangkan, para ulama mengatakan bisa sampai 70 lapis hijab. Mari kita merobek hijab demi hijab, lapis demi lapis, layer demi layer daripada hijab-hijab itu, sehingga nanti hilang sama sekali, sehingga mukasyafa namanya. Kalau sudah mahjubnya sudah hilang, ya mukasyafa. Makanya buku yang terkenal tadi kita sebut dengan Kashful Mahjub, yaitu bagaimana caranya merobek, menyingkap tirai-tirai. Kashful Mahjub, mengangkat tirai-tirai itu. Dan diantara ibadah yang paling baik untuk itu adalah puasa Ramadan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangan dan kekhilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Waalaikumsalam. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Menyambung kata-kata Ustaz bahawa al-abrar menyingkapi tabir-tabir hijab sampai mereka nampak hakiki dan hakikat perkara, maka apakah ayat 2-3 juga menyindir kepada para warisatul ulama tadi, sebagai warisatul anbiya tadi, dalam menyimpan perkara-perkara tentang al-abrar tu sampai habis satu dunia kita tak kenal siapa al-abrar ni, kita tak kenal insan kamil ni. Akhirnya kita melupakan asal kenapa kita turun sini untuk support atau be the supporter untuk Khalifah Fitul Ard, bukan khalifah kepada pemimpin Mekah Madinah, tapi yang Allah janjikan fil ard, beri pencerahan dan perteguran kita secara batin, afwan, ma'azratan. Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, kita harus memberikan catatan dulu bahwasanya ayat 2 dan 3 yang kita bahas tadi pagi ini ada makna-makna batinianya. Ini kan secara lahir adalah menakar. Jadi kalau kita melihat ini secara lahiriah, menakar, yaitu orang-orang yang membuat meliter barang yang kita beli atau menimbang barang yang kita beli. Yang tadi malam Pak Masrur sebut, yang tadi pagi Pak Masrur sebut sebagai penjual duku dan sebagainya. Yang biasa di pinggir jalan pagi begini, penjual duku, penjual salak, rata-rata ditimbangnya. Penjual ikan di pasar itu adalah ditimbang. Penjual beras itu diliter. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia ini punya makna-makna batin. Jadi bahwa lahiriahnya ya ke sana. Iktalu itu adalah menakar, membuat takaran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaufun. Tapi jemaah sekalian berbahagia ini bisa kembali kepada jiwa kita juga, terutama kepada para alim ulama yang dikatakan tadi Pak Nur sebagai warasatul anbiya. Apa sebabnya? Warasatul anbiya, para alim ulama sebagian tentunya ya, sebagian, tidak semuanya, banyak ulama yang bagus juga. Ada ulama yang dikatakan Imam Ghazali dengan ulama su, yaitu ulama su itu adalah ulama yang menggunakan baju ulama tetapi hanya menantikan semacam pemberian dari penguasa-penguasa, raja-raja pada saat itu. Jadi kerjanya membuat fatwa pendapat yang menyenangkan raja-raja supaya dapatkan sesuatu dari raja. Itu Imam Ghazali menyebutnya sebagai ulama su, ulama buruk, yang ulama jahat. Jadi artinya sudah dari dulu muncul istilah seperti ini. Artinya ulama seperti ini tidak bisa disebut sebagai warasatul anbiya. Nah, dicontohkan di sini ulama seperti ini kalau berbicara kepada manusia, dia minta, manusia itu ideal sekali nih. Kata kaya Staufun itu minta dipenuhi. Jadi bisa diartikan kalau berbicara kepada manusia, dia minta supaya manusia itu menjalankan apa yang disampaikannya. Tetapi ketika pada dirinya sendiri,
wa idza kalum awazanuhum yukhsirun, kalau dirinya dia kurangin gitu. Jadi kalau orang lain dia minta sempurna, minta bicara tentang yang ideal. Tapi berbicara pada ketika tiba pada dirinya tidak seideal itu, ya. Kepada orang lain dia minta setiap saat baca Quran, dia aja sendiri belum tentu baca Quran, gitu. Minta orang lain misalnya untuk menjalankan syariat agama dengan baik tepat waktu, dia hanya sendiri belum tentu tepat waktu sholatnya. Seperti itulah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah maka harusnya para ulama terlebih dahulu yang melakukannya. Ini kita sudah bahas dulu di dalam surat Al-Munafiqun, ya. Al-Munafiqun kalau tidak salah ya. Ya, bukan Al-Munafiqun, surat Surat As-Saff, ya. Surat As-Saff mengatakan kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun, begitu. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Jadi ayat pertama mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Baru ya ayyuhalladzina amanu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi dikatakan di situ bahwa ya wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Terutama apa yang di situ? Terutama menjaga persatuan. Karena di ayat di belakang dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bentuk saf yang kokoh, seperti mana kokohnya saf bangunan. Bangunan itu kan banyak itemnya, banyak barang, banyak unsur-unsurnya, tetapi bisa berdiri dengan baik menjadi satu bangunan yang kokoh. Nah, Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mengatakan sesuatu apa yang kamu tidak bisa melakukannya? Nah, mereka ini disebut dengan apabila mereka menakar untuk dirinya sendiri atau menimbang, maka dia kurangi. Apabila dia menakar, apabila dia melakukan sesuatu, dia kurangi. Kalau orang lain menakar, minta dia takar orang lain, dia minta dipenuhi, tapi pada saatnya dia melakukannya, dia kurangi. Yukhsirun. Nah, inilah dia. Jadi oleh sebab itu lagi mas kalian, kalau ini yang terjadi, bahwa menunjukkan bahwa ada hijab dalam jiwa kita. Bahkan sedemikian kuatnya hijab itu, bahkan melihat diri sendiri pun tidak sanggup. Ini yang kita selalu kritik pasti orang lain. Kalau orang lain pasti kita minta ideal, tapi begitu diri kita belum tentu seideal itu. Jadi artinya kata Pak pepatah semut di seberang lautan, semut di seberang lautan ya kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, jadi semut di seberang lautan kelihatan semut. Tapi begitu gajah di bawah matanya, di pelupuk matanya tidak kelihatan. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi gampang sekali mencari kekurangan orang lain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tanda kalau dia wara adalah jarang sekali mengkritik orang lain. Kalau untuk kritik terpaksa karena butuh dibenarkan. Tapi jarang sekali berbicara seperti itu. Lihatlah kita Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun. Hal laka ila antadzakka wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Apa sebabnya? Tugasnya Nabi Musa, tugasnya para nabi adalah membantu manusia untuk mengangkat hijab-hijabnya yang selama ini mahjubun, terhijab. Nah, jadi artinya apa? Tugasnya para alim ulama sebagai warasatul anbiya adalah membantu seluruh manusia, menggait seluruh manusia supaya manusia itu bisa mukasyafah juga, bisa kasyaf, ya, bisa tersingkapkan hijab-hijabnya sehingga menyaksikan dirinya, karena dengan menyaksikan dirinya hakikat menyaksikan Allah. Karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah, berarti man syahida nafsa faqad syahida rabbah. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada lagi Pak Bus sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini atau mungkin ada di chat. Ada Ustaz. Oh, ada di chat dokter ya. Dari Pak Burhan. Ada dari Pak Burhan. Kalau kita berbuka puasa ya. Baik, ditarik ke atas Pak.
Dokter, oh ya tidak. Jadi ketika kita iftar adalah berbuka puasa, ya selayaknya hanya dengan air suam, air hangat ya, kalau air suam maksudnya. Dan 2 biji kurma saja, bisa 3 Pak Burhan, bisa juga 3 ya, ganjil. Karena itu adalah sebaik-baiknya, karena 2 hidangan ini, yaitu air putih dan kurma, amat tidak tertarik buat hawa nafsu, betul. Namun ketika dihidangkan ayam goreng, apalagi ayam penyet, waduh luar biasa. Ayam penyet, tempe penyet, ya dihidangkan di di kedai yang di Singapura itu, waduh luar biasa. Ikan goreng, nasi goreng, telur goreng, waduh semua serba goreng ini, sambal goreng. Kalau di Indonesia lagi tambah lagi, ya betul, tempe goreng, betul. Indonesia tambah tempe goreng, tahu goreng. Aduh, luar biasa tuh. Dengan cabai hijau. Wah, itu luar biasa tuh. Cabai hijau, Pak Burhan. Cabai itu lombok hijau yang utuh. Ya. Betul. Ini diantaranya adalah menunjukkan bahwa kita masih terhijab sebetulnya. Karena apa? Karena kita masih belum bisa menahan diri pada saat melihat ini. Jadi pada saat kita berbuka puasa, air putih saja dulu, dan kurma. Setelah itu kemudian istirahat sejenak. Ya, atau yang belum salat dulu lagi dulu. Setelah itu baru kemudian makan yang sedikit lebih berbobot. Lebih bagus lagi kalau ringan-ringan dulu, nanti berbobot agak-agak malam. Kalau saudara-saudara kita yang terawih, mungkin setelah salat terawih misalnya. Karena kalau terawih kalau kenyang baru pergi terawih, itu nanti akan mengantuk tuh. Sampai di masjid bukan dengar ceramah tapi cari senderan. Kenapa? Karena sudah susah untuk tegak itu si badan. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Nah, jadi tentu kita tidak ingin. Tapi bagi mereka yang tidak terawih, ya mungkin dia berbuka puasa dulu, setelah dia sholat dulu, sholat maghrib dulu, baru kemudian berbuka puasa dulu. Jadi Bapak sekalian, perlu kita sampaikan, ada saudara-saudara kita dari kalangan pengikut keluarga Nabi, itu biasanya mendahulukan sholat dulu, baru setelah itu baru berbuka puasa. Mungkin kita tanya bagaimana dengan hadis mempersegerakan buka puasa. Yang mensegerakan buka puasa itu kalau waktunya sudah masuk. Tidak bisa disegerakan buka puasa kalau waktunya belum masuk. Ya. Dan azan kita sudah terangkan bukan tanda masuk waktu, tapi itu tanda sholat. Ya. Azan itu bukan, di dalam sholat tidak ada kata-kata hayyalal iftar. Pak Burhan tadi menulis iftar. Di dalam azan itu Pak Bu sekalian, azan maghrib, tidak ada kata-kata hayyalal iftar, tidak ada. Tapi kenapa kita tiba-tiba ke situ? Yang adalah hayyalas sholat, kan begitu. Ngajak kita sholat. Ya. Dan harusnya kita sami'na wa ta'na, kan begitu. Hayyalas sholat, hayyalal falah, itu dia. Karena dengan sholat, mendahulukan sholat, kebahagiaan datang. Kecuali kalau memang kita belum terbiasa, atau mungkin kelaparan sekali, atau selain tidak ada masalah juga. Artinya disinilah pengajian kita di sini tidak ingin mempertentangkan hal seperti itu. Silakan yang berbuka puasa dulu, tetapi ingat, itu tadi ada saudara-saudara kita yang mendahulukan sholat dulu. Kenapa? Karena bagi dia sholat itu lebih tinggi status syariatnya daripada puasa. Sholat itu bayangkan sehari 5 kali, 5 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari tiap hari, bayangkan. Jarak-jarak berapa jam sholat lagi. Nah, kalau puasa kan cuma sekali setahun. Dan Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama. Di dalam Al-Quran juga kata-kata salat banyak sekali, tapi kata puasa cuma ada di surat Al-Baqarah. Ada juga di tempatnya surat Maryam yang berkaitan dengan Maryam, itu adalah bukan siam tapi saum. Ya, berpuasa tidak berbicara. Nah, dia di Quran juga begitu. Ada sedikit perbedaan kalau salat menggunakan kata-kata aqimis sholata liduluki syam. Jadi liduluki syam. Aqimis sholata liduluki syam ila gasakilail, akimis salat liduluki syamsi ila gasakilail. Gasak lail tidak dikatakan ila lail, tapi ila gasak lail, ila gasakilail, ketika mulai masuk awal malam. Tapi kalau puasa atimus syama ila lail, tidak dikatakan atimus syama ila gasakilail. Nah, dengan demikian gasak itu lebih awal daripada al-lail, karena begitu masuk waktu awal malam, yaitu adalah
sholat maghrib di sana. Nah, tapi ala kulli hal kita tidak ingin pertentangan ini, hanya menjelaskan saja bahwa ada saudara-saudara kita yang seperti diinginkan Pak Burhan, jangan kita langsung begitu azan maghrib tiba-tiba makan semuanya, makan gorengan, tempe goreng, sambal goreng, nasi goreng, pisang goreng, semuanya kita habisin baru pergi sholat. Oh, ini nanti sholatnya berat berdiri dan ruku dan sujudnya. Kenapa? Karena kekenyangan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, marilah kita puasa ini mendidik kita untuk menahan diri. Ingat, puasa itu adalah kita ambil dari, bukan hanya dari surat Al-Baqarah, tapi wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Kita sudah bahas surat An-Nazi'at surat 79 ayat 40 dan 41. Terima kasih banyak Pak Burhan atas pertanyaannya. Masih bisa satu set tanya. Oh, silakan Max. Ini dalam Quran kan dikatakan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, Ustaz. Dan itu kan kalimat itu tidak ada pengecualian, misalnya ilah apa gitu. Artinya kalau secara logika nyata itu ya semua orang bisa melihatnya. Nah, dan perbuatan setan juga sudah disebutkan dalam Quran seperti membuat was-was, terus membalikkan yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Nah, pertanyaan saya ketika misalnya Imam Khomeini mengatakan Amerika adalah setan besar, Israel setan kecil atau sebagainya, artinya gimana tuh Ustaz terkait dengan itu semua? Artinya kan kalau ngacu itu sebenarnya nampak ya Ustaz. Gitu. Itu Ya, aja baik. pertanyaan. Iya, baik. Jadi saya kira tapi intinya ketika Imam Khomeini mengatakan Amerika itu tentu maksudnya orang-orang tertentu ya. Karena negara itu kan tidak ada yang jadi setan. Yang jadi setan orang sebetulnya. Minal jinnati wan nas. Jadi maksudnya di situ Imam Khomeini adalah bahwa ini sarangnya. Amerika di antara sarangnya setan. Tapi bukan setan semua. Banyak orang Amerika juga baik-baik. Di antara dakwah yang paling baik kalau Ahlul Bait itu dari Amerika itu atau dari sekitarnya kan begitu. Pak, lumayan bagus tuh kalau kita ikuti di YouTube. Jadi artinya apa? Kita melihat orang-orangnya karena dikatakan setan itu adalah minal jinnati wan nas. Jadi nama kata nyata itu ya orangnya, orang yang mengajak kita, orang yang memerangi negara orang lain, orang yang menghalang-halangi negara orang lain dan sebagainya, orang yang mengembargo negara lain, ya itu adalah. Nah, cuma kebetulan memang ini berada dalam sebuah institusi negara namanya Amerika. Jadi, tapi intinya adalah orang-orangnya di sana. Artinya suatu saat, entah kenapa kalau tiba-tiba orangnya nanti berganti semua cara berpikirnya dan sebagainya, ya boleh jadi negara Amerika bisa berubah juga. Banyak negara, termasuk Perancis tadinya bersifat kerajaan dan sangat didominasi oleh gereja, tiba-tiba lahir revolusi industri, ya apa namanya tetap Perancis, tetapi sudah beda dengan Perancis dulu. Mesir juga, Mesirnya Firaun sudah beda dengan Mesir sekarang, tapi tetap namanya Mesir. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi Amerika pasti penekanannya Imam Khomeini pada orangnya, karena kalau negaranya berarti apapun tidak akan pernah bisa berubah. Sedangkan kalau orang-orangnya, pejabat-pejabatnya nanti berubah, bahkan memperbaiki juga undang-undang mereka, sudah menyadari bahwa mereka terjepit, sekarang sudah bukan sendiri lagi jadi Rambo, sudah ada Rainbow lain yaitu dari Cina, begitu jelas sekalian. Makanya menarik juga ini dengan munculnya Cina karena berarti artinya apa? Amerika sudah mulai bisa berpikir realistik juga bahwa ada polaritas baru yang terbentuk. Jadi muncul sekarang bipolaritas lagi dan bipolaritas ini bukan kacangan. Jadi bukan kacangan, artinya pendekatannya sangat baik. Apa yang dilakukan Xi Jinping itu dengan pendekatan diplomatik ke berbagai tempat itu adalah sangat menarik, termasuk misalnya mendamaikan antara Ukraina dengan Rusia atau mendekati Putin supaya menghentikan perang. Saya kira itu adalah menarik. Oleh sebab itulah saya kira ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari berbagai tempat termasuk dari negara Cina tersebut. Terima kasih banyak. Next pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.